adik-adik, gimana kabarnya? Masih baik dan sukacita kan? Sama kakak juga masih baik dan sukacita. Kakak semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Gimana dengan adik-adik? Semangat kan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan? Nah, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, adik-adik kakak undang untuk berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui nyanyian dari Kidung Ceria nomor 125, Hai Mari Sembah. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan boleh membangunkan kami pada pagi hari ini dan Tuhan boleh mengizinkan kami untuk bisa mengikuti ibadah Minggu Pelayanan Anak secara daring ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan beri pada kami yang selalu baru dan tak pernah henti-hentinya Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami mau memulai ibadah ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya nanti ya Tuhan. Kiranya juga Tuhan mau memberkati kakak layan yang akan memberitakan firman pada pagi hari ini Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, berikan roh hikmat kebijaksanaan bagi kami sehingga kami boleh dengan fokus dan menghayati firman Tuhan dengan seksama. Inilah doa kami Tuhan. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sehat buat adik-adik semua yang mengikuti ibadah pada pagi ini ya. Iya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Apabila Alkitab adik-adik sudah terbuka, kakak ajak semua berdiri. Ayo kita baca bersama-sama. Ulangan 30 ayat 1 sampai 6 dengan terang judul Pulih setelah bertobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya, sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu
sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baiklah adik-adik, kakak persilakan semua duduk. Duduk tenang tentunya ya. Iya. Pembacaan kita pada pagi ini terambil dari Ulangan dengan terang judul Pulih Setelah Bertobat. Bertobat. Adik-adik tahu ya bertobat ya? Bertobat itu tentunya dari melakukan kejahatan, bertobat dan melakukan kebaikan. Iya, itu bertobat ya. Musa mengatakan, menyampaikan kepada bangsa Israel, maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, itu Musa mengatakan kepada bangsa Israel, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Nah, Musa mengatakan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel bertobat. Di kitab Ulangan ini menceritakan perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian yang Tuhan Allah berikan kepada bangsa Israel. Nah, adik-adik tahu ya, bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Sering ya dengar ya, bangsa Israel ya. Bangsa Israel suka menyembah berhala, suka ibadahnya tidak kusuk kepada Tuhan. Apalagi suka tidak mengasihi satu sama lain. Itulah bangsa Israel. Bangsa Israel ini adalah bangsa yang selalu menganggap dirinya hebat. Nah, Musa menasihati seluruh bangsa Israel agar bangsa Israel bertobat. Kita bisa baca adik-adik pada ayatnya yang kedua ya. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suara Tuhan, nya itu artinya Tuhan Allah ya, nya, dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Pada ayat yang ketiga, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu. Musa berkata kepada bangsa Israel, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Tuhan Allah akan mengumpulkan semua bangsa Israel yang berserak di mana-mana. Tuhan Allah akan mengumpulkan mereka asal mereka mau bertobat. Pada ayat yang keempat ya, sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dan dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Pada ayatnya yang ke-6 ya, dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Penekanannya ya, supaya engkau hidup, berbuat baiklah. Walaupun kalian sudah berserak-serak, kata Musa kepada bangsa Israel, Tuhan Allah akan menyatukan kalian. Jelas ya adik-adik ya.
perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan selalu mereka melakukan semau mereka. Sudah tahu mereka bahwa hanya Tuhan Allah yang menyertai kehidupan mereka. Tapi, ada tapinya loh. Mereka tidak tahu mengucap syukur. Mereka tidak mau berterima kasih kepada Tuhan. Lalu Musa menasihatin mereka, ayo bertobat. Tuhan Allah itu baik. Ayo. Taat. Bertobat itu tidak melakukan kejahatan ya. Tidak melakukan yang salah. Berarti kalau kita tidak melakukan kesalahan, berarti kita taat kepada Tuhan. Itu intinya. Pada saat kita tidak melakukan yang Tuhan tidak kehendaki, kita ibadah. Apalagi kita dengar-dengaran apa kata papa mama. Apalagi saat ini masih tetap ya di rumah ya. Mungkin belajarnya masih tetap di rumah. Ibadahnya masih tetap di rumah. Apakah adik-adik taat? Itulah yang diminta Nabi Musa pada bangsa Israel agar mereka taat. Nah, adik-adik, taat. Apakah pagi tadi adik-adik termasuk anak yang taat? Sudah tahu nih hari Minggu. Haruskah adik-adik diingatkan untuk ibadah oleh papa mama? Atau adik-adik memang taat? Sekarang hari Minggu, waktunya saya beribadah walaupun masih ibadah di dalam rumah. Mungkin ada lewat TV ya. Kalau Kak Sonta ibadah selalu lewat TV ya. Kak buka TV bersama keluarga. Karena kalau lewat HP kecil ya. HP-nya buat kita 5 orang. Kakak keluarga 5 orang dalam rumah. Jadi kita buka TV. Nah, atau mungkin ada ibadahnya buka laptop. Atau mungkin lewat HP. Ya, apakah adik-adik taat? Sudah jamnya ibadah. Saya harus duduk manis dan saya harus ibadah. Apakah begitu? Ayo. Ada lagu loh. Mata Tuhan melihat apa yang engkau perbuat. Berbuat yang baik, berbuat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Saya ibadah terus kok Kak Sonta. Tuhan melihat, betul apa tidak adik-adik taat? Ibadah bukan setiap hari Minggu loh. Ibadah setiap hari. Bangun tidur ya. Kalau ada Sabda Bina Umat bersama keluarga ya, pagi malam. Kakak selalu kirimkan dari, kalau sektor kakak ya, sektor 2 ya. Karena kakak di sektor 2, kakak selalu kirimkan Sabda Bina Harian buat adik-adik, untuk adik-adik baca lewat WA. Di PKP juga ya, di PKP kakak juga selalu kirimkan setiap harinya untuk dibaca adik-adik. Adik-adik baca apa tidak? Harus taat loh. Jangan belajarnya saja yang taat. Oh iya, saya harus belajar. Nanti aja berdoanya, saya harus belajar dulu. Atau pada saat guru memberikan pelajaran, adik-adik taat nggak mengerjakannya? Nyuruh papa mama nggak mengerjakannya? Ada loh, kakak tahu. Kakak nggak usah sebut. Guru memberikan mata pelajaran lewat WA ya, karena masih belajar ya di rumah ya. Belum sekolah ya, karena masih ada pandemik ya. Yang mengerjakan mamanya. Itu kakak lihat sendiri loh. Kakak lihat sendiri. Waduh. Mamanya yang jadi murid. Coba itu anak taat menurut adik-adik apa tidak? Kalau adik-adik anak yang taat, anak yang mau dengar-dengaran, anak yang takut akan Tuhan, pasti adik-adik taat melakukan, mengerjakan apapun yang disuruh guru, yang disuruh papa mama. Itu baru anak. Waktu TK ada juga nyanyi ya. B-A-I-K, baik. Iya. Itu yang Tuhan Allah inginkan dari adik-adik.
yang Tuhan Allah inginkan dari bangsa Israel. Nah, pagi ini kakak mengingatkan adik-adik, ayo adik-adik kita taat. Ayo kita taat menyembah Tuhan, taat memuliakan nama Tuhan. Pada saat adik-adik taat, apa yang akan adik-adik dapatkan? Adik-adik akan mendapat kebaikan pada saat adik-adik taat. Ibadah adik-adik pasti pada saat ada masalah mungkin ya, pasti adik-adik tahan. Bisa menghadapinya karena adik-adik taat ibadah, adik-adik berdoa. Tuhan Allah membantu adik-adik untuk menyelesaikannya. Pada saat adik-adik mau belajar, taat belajar. Pada saat ujian, pada saat ulangan, apa yang akan adik dapatkan? Kebaikan karena nilai adik-adik baik. Pasti kesenangan yang akan adik-adik dapatkan. Nah, pagi ini Kak Sonta mau mengatakan kepada adik-adik, taatlah selalu. Pujilah nama Tuhan selalu. Berbuat baiklah selalu. Karena itu yang Tuhan Allah inginkan dari kita semua, anak-anaknya, dari Kak Sonta, dari adik-adik semua. Pada saat bacaan kita pagi ini, Musa mengatakan kepada bangsa Israel agar bangsa Israel bertobat. Kakak juga mau mengatakan kepada adik-adik yang mengikuti ibadah pada pagi ini, apabila kemarin-kemarin tidak melakukannya sendiri dengan kebaikan, ayo bertobatlah adik-adik. Lakukanlah sendiri dengan kebaikan. Ibadah, belajar, dengar-dengaran apa kata mama. Ayo, bisa adik-adik? Pasti bisa. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Gimana tadi ceritanya adik-adik? Bagus kan? Kakak harap adik-adik bisa meneladani dan melakukan firman Tuhan yang telah disampaikan Kakak Layan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan merespon firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Ceria nomor 269, ayat yang pertama hingga yang kedua, tinggallah dalam Yesus sambil mengumpulkan persembahan. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang taat, anak-anak yang bertobat apabila kemarin-kemarin melakukan kesalahan-kesalahannya. Jangan firman Tuhan hanya didengar, tetapi dilakukan. Baiklah adik-adik, kita mau berdoa, kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa.
Segala puji syukur kami naikkan hanya ke hadirat-Mu Bapa yang baik, karena kasih dan penyertaan-Mu kepada kami di sepanjang kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul di rumah kami masing-masing mengikuti ibadah online yang dipimpin oleh kakak layan kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Karena sampai saat ini, walaupun kami masih ibadah lewat online di rumah, sukacita kami selalu ada karena Tuhan Yesus selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau berdoa buat mama, buat papa kami. Berikan Tuhan kesehatan buat papa mama kami. Berikan kesabaran Tuhan, berikan hikmat pengetahuan agar papa mama kami bisa membimbing kami dengan baik. Begitupun kami Tuhan, pakai kami Tuhan menjadi anak-anak yang mau dengar-dengaran apa kata papa mama kami. Tuhan Yesus yang baik, sampai saat ini pun kami masih tetap belajar di rumah kami masing-masing lewat online. Semuanya Tuhan, karena masih ada pandemik Tuhan, COVID-19 yang belum juga berakhir. Kami tahu Tuhan, segala sesuatu pasti indah pada saatnya. Apapun yang terjadi pada saat ini di muka bumi ini Tuhan, terlebih di kota Batam ini, kami mohon Tuhan, lindungi kami Tuhan, kuatkan iman kami Tuhan, sehingga kami selalu bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam menjalani kehidupan ini Tuhan, kiranya Tuhan tolong kami. Apabila ada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terkena COVID-19, kami mohon Tuhan berikan pemulihan. Jamah mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa juga Tuhan Yesus yang baik buat dokter, perawat yang merawat yang sakit pada saat ini. Berikan kepada mereka Tuhan kesabaran, kekuatan, kesehatan Tuhan. Sehingga mereka lebih sabar merawat semua yang sakit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat gereja kami GPIB Jebulon. Ibu pendeta kami, semua presbiter, semua jemaat-Mu dimanapun berada, kiranya Tuhan Kau campur tangan, melindungi, menjagai, memelihara kehidupan mereka. Kami mau berdoa juga Tuhan buat kota Batam ini. Pemimpin kami di kota Batam, kiranya juga Tuhan Kau berikan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu. Pakai kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni kami Tuhan yang selalu melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami bisa Tuhan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dengarkanlah doa permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.